Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita nanti akan membahas mengenai pagar gaib yang bocor. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, terima kasih. Kita mencoba ke materi. Tentunya sebelum kita membahas mengenai pagar gaib yang bocor, kita harus memahami terlebih dahulu berkaitan dengan pagar gaib itu sendiri. Jadi pagar gaib pada umumnya kita biasa membaginya menjadi dua, berkaitan dengan pagar diri yang langsung ke diri manusia yang dituju. Nomor duanya adalah pagar tempat atau pagar rumah atau pagar apapun itu yang tentunya itu non makhluk, seperti itu. Jadi maksud daripada pagar gaib yang bocor dan kenapa bisa sampai pagar gaib itu bocor, tentunya banyak aspek masalah pendukungnya ya. Jadi kadang-kadang orang menyampaikan bahwa saya merasa tempat atau mungkin dirinya sudah dipagari, sudah diisi, tapi kok tidak sesuai berkaitan dengan apa yang diharapkan. Kemungkinan dia masih melihat sekelibatan makhluk di dalam tempat atau di dalam rumah, atau mungkin kalau dipagar di diri, di jasad, dia merasakan energi yang sekiranya berlebihan yang menekan dirinya atau bagaimana gitu. Itu sebetulnya tidak juga mesti sama. Maksudnya begini, kalau kita bicara masalah pagar gaib, asalkan ini benar, dalam artian benar, kita titik fokusnya membahas pagar gaibnya, bukan berkaitan dengan orangnya bisa memagari atau tidak bisa memagari. Kalau memang sudah kita masuk ke ranah membahas pagar gaibnya terjadi kebocoran, itu karena mungkin medianya. Ya, bisa diartikan kalau dia menggunakan media paku rajah sebagai contoh, begitu juga yang sering kami pakai, itu kemungkinan bisa bocor karena paku rajah yang dipakai itu terlepas atau mungkin dicabut atau bagaimana dari tempatnya. Itu bisa kemungkinan terjadi kebocoran. Namun demikian, hal yang demikian itu sangatlah kecil kemungkinannya. Terjadi demikian sangatlah kecil kemungkinannya. Terus apa yang menjadikan terjadi hal sampai dikategorikan pagar gaibnya bocor? Jadi sebetulnya yang menjadikan bocor itu hanya asumsi. Kenapa saya sampaikan asumsi? Karena setiap orang itu mempunyai simpanan residual energinya masing-masing. Seandainya orang itu sudah katakanlah sudah pernah bertopolaku, sudah pernah tirakat, bahkan apabila dia mempunyai banyak pegangan, itu dia akan mempunyai dalam kutip pegangan tadi lah, pegangan berkaitan dengan jimat-jimat atau apa lain sebagainya ya, pegangan yang piandel lah, suatu contoh begitu. Jadi artinya adalah hal yang memang dikhususkan untuk backup energi-energi tertentu. Itu akan tersimpan energi di dalam diri manusia tersebut. Jadi kan ada energi yang tersimpan, ada cover energi, bagaikan baterai yang tersimpan tenaganya begitu. Jadi saat dia itu seolah-olah melihat sesuatu hal di dalam rumah, itu sebetulnya bukan semata-mata pasti betul dia melihat energi atau melihat sesosok di dalam rumah. Belum tentu juga demikian. Bisa saja ya karena adanya backup energi, karena ada simpanan energi di dalam memorial, di dalam diri manusia tadi. Jadi seolah-olah dia melihat sesuatu hal di luar dirinya. Dia ilustrasikan
dia melihat di dalam rumah atau di ruangan tertentu. Sebetulnya tidak. Sebetulnya dia melihat apa yang dia lihat, tangkapan apa yang dia lihat itu adalah apa yang ada di dalam dirinya. Sebagai contoh mudahnya mengilustrasikan itu bagaikan proyektor. Jadi kalau proyektor itu eh, menyinarkan gambar, menyorotkan gambar diterima di layar, itu seolah-olah layarnya yang ada gambarnya, kan begitu. Seolah-olah layarnya itu ada gambar di sana, kan gitu. Sebetulnya enggak. Gambar tadi ada di layar itu kan karena diproyeksikan, karena adanya pancaran sinar tadi. Ibaratnya yang memancarkan sinar tadi adalah diri dan mata, ya seperti itulah suatu contohnya. Jadi gambar yang dia tangkap sebetulnya bukan gambar yang ada di dimensi tempat, di dimensi suasana ya, tempat lah kita artikan tempat. Mungkin kalau di rumah ya di ruangan atau di mana gitu. Seolah-olah gambarnya ada di sana, berarti makhluknya di sana. Enggak. Sebetulnya itu adalah gambaran refleksi energi yang ada di dalam dirinya sendiri. Kan begitu. Jadi memang kalau bicara masalah eh, pakar gaib ya, sebetulnya ya tidak hanya pakar gaib sih. Memang semuanya yang berkaitan dengan hal gaib itu memang sangatlah banyak misterinya ya. Karena apa demikian? Karena ya memang tidak mudah dilogikakan dan tidak mudah kita buktikan seperti kita menambahkan satu tambah satu. Makanya di episode yang sebelumnya saya pernah sampaikan kalau seandainya orang bicara masalah eh, hal-hal yang gaib, khususnya makhluk gaib, makhluk jin ya, kita anggap ya seru-seruan saja, kita anggap hiburan saja. Dalam arti kita tahu itu hanya untuk sebatas edukasi, pemahaman, pengertian saja. Kalau memang kita tidak memahami secara detail, secara rinci. Karena kalau kita cuman serampangan saja memahaminya, hanya sekilas saja kita memahaminya, terus kita jadikan acuan pondasi dasar kebenaran, itu yang berbahaya. Akhirnya kita akan salah memaknai, dengan adanya kita salah memaknai, akhirnya kita salah berpikir. Seperti itu. Makanya saya sarankan kalau kita lihat ya mungkin tontonan, edukasi atau apapun itu, kita awalnya kita tanamkan dalam diri kita ya sebagai seru-seruan saja, sebagai apa hiburan ya, hiburan edukasi. Kalau memang kita pandang ada yang bermanfaat ya kita pakai untuk eh, apa ya, kasanah ilmu pengetahuan kan begitu. Tapi jangan langsung dijadikan dasar kebenaran. Oh, ini pasti benar. Tidak juga. Kita harus betul-betul memahami dengan seksama. Kalau kita sudah bisa tahu betul pokok masalahnya di mana, baru kita bisa menyimpulkan. Karena memang ya itu tadi, kita bicara berkaitan dengan hal yang tidak mudah dibuktikan. Ya mungkin kalau bagi seorang pelaku spiritual ya itu kan memang apa ya, sesuatu hal yang memang mereka dalami. Jadi mereka anggap ya kayak mainan seperti biasa lah, kayak rutinitas seperti biasa kan gitu. Jadi dia bisa uh, meyakini ini benar dan ini tidak benar kan gitu. Namun apabila orang tadi hanya mendengar cerita, hanya mendengar edukasi atau lain sebagainya, baiknya kita sikapi dengan bijak. Kita tampung informasinya, kita kelola dengan baik, tanpa kita harus mencela, tanpa harus kita istilahnya memastikan A dan B C-nya. Nah, jadi kan kita menjadi kasanah ilmu, tambahan pengetahuan seperti itu. Karena memang tidak mudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan bangsa halus. Namun poinnya adalah mau dipelajari bagi yang suka ya silahkan, ataupun skip bagi yang tidak suka berkaitan dengan belajar tadi berkaitan dengan makhluk halus ya tidak apa-apa. Cuman yang paling perlu digarisbawahi, siapapun orangnya, khususnya saya pribadi mempelajari hal-hal yang demikian berkaitan dengan ya mungkin pakar gaib, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Tujuannya adalah satu, mencari mutmainah, mencari ketenangan jiwa, mencari ketenangan batin.
mutmainah, ketenangan jiwa, ketenangan batin itu bisa tercapai apabila batin pikiran kita selalu connect dengan Allah, selalu tersambung dengan Allah. Bisanya tersambung tentunya kita harus mempunyai pikiran yang baik, hati yang baik, prasangka yang baik terhadap semuanya, terhadap siapapun, apalagi dengan Allah. Kita harus selalu husnudzon, berprasangka baik. Seperti itu. Dengan begitu nanti semuanya akan mudah, perjalanan akan mudah. Ibaratnya orang itu berjalan di kehidupan dunia ini, bagi seorang praktisi spiritual itu tidak akan merasa susah, tidak akan merasa bingung. Walaupun mungkin secara umum bagi manusia yang mungkin notabene hidup itu pasti membutuhkan ekonomi, membutuhkan apa lain sebagainya. Tapi dia tidak bingung. Kenapa tidak bingung? Karena ya dia punya keyakinan bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Segalanya. Seperti itu. Akhirnya ya akan baik-baik saja, menjalani segala sesuatunya akan baik-baik saja. Seperti seandainya kita seorang pelaku spiritual menanggapi hal-hal yang demikian, seperti mungkin pakar gaib dan lain sebagainya tadi, kita baik-baik saja. Dalam artian kalau memang kita itu sudah yakin minallah, kita ikhtiar, kita mengupayakan, kalau seandainya sudah terwujud, sudah jadi. Kalau seandainya ada kebocoran, kita harus evaluasi bocornya di mana, lihatnya di mana. Akhirnya seperti itu, akhirnya ketemu. Awalnya mungkin sebagai pengalaman sharing ya. Awalnya saat dulu pernah saya pagar rumah juga begitu, pagar gaib. Itu tidak pernah kejadian sampai adanya di dalam setelah rumah itu dipagar, tidak pernah kejadian penghuni rumah tersebut masih melihat sosok atau masih melihat apa kan begitu. Setelah beberapa kali, mungkin bisa dikatakan mungkin 10 atau 8 kali kita pagar rumah, kita baru menjumpai ada rumah yang kita pagar, terus salah satu penghuni rumahnya itu merasa melihat sesosok makhluk yang berdiri tanpa kepala. Ini sebagai bahan cerita, namun sebagai renungan bersama, khususnya buat saya pribadi. Seperti itu. Akhirnya kita akan evaluasi masalahnya di mana kan gitu. Kenapa sampai bisa kita pagar rumah, sampai pagar gaib tentunya dalam kutip ya, sampai bisa bocor seperti itu kan gitu. Setelah kami telusuri, kami evaluasi, ternyata itu tadi permasalahannya bukan di bocornya pagar gaib. Ternyata memang adanya backup energi di dalam diri orang tersebut. Nah, gitu. Nah, makanya perlunya kita itu selalu belajar itu seperti itu. Jadi hal yang demikian pun saya ketahui ya setelah pengalaman gitu loh. Jadi memang di saat kita belajar pengetahuan spiritual itu tidak ada pembelajaran yang seperti itu, tidak ada. Adanya ya setelah kita pakar, setelah kita terapkan ilmu yang ada, udah selesai. Tidak ada koma, sudah titik, sudah di situ. Kan gitu. Ternyata kita menjumpai di lapangan ya hal-hal yang tidak sesuai kan gitu. Makanya kita perlu gali, kita perlu belajar, kita cari solusi, akhirnya kita menemukan jawabannya. Kita mendapatkan pembelajaran baru, kita mendapatkan ilmu baru bahwa terkadang rumah yang sudah dipagar itu ada sebagian anggota keluarga di dalam rumah itu yang masih bisa melihat makhluk itu. Ternyata bukan tapi syaratnya memang pagarnya harus benar dulu ya, pagarnya harus benar dulu, maksudnya tidak bocor kan gitu. Ternyata yang kami alami bukan karena bocornya pagar gaib, namun ternyata adalah karena memang anggota keluarga tadi ada backup energi, ada simpanan energi saat bawaan lahir.
Ya, kadang-kadang kan orang ada bahasanya, punya indera keenam gitu, punya indera keenam dari lahir bisa melihat makhluk halus kan begitu. Ternyata ya hal-hal yang demikian setelah kami pelajari sebetulnya tidak ada. Tidak ada indera keenam yang disampaikan berkaitan dengan bawaan lahir bisa melihat makhluk halus itu sebetulnya tidak ada. Kalaupun ada orang yang demikian, itu pasti ada masalah di energinya, begitu. Jadi dia itu tertempel memorial energi dari bangsa halus tadi. Akhirnya dia seolah-olah melihat makhluk halus yang bentuknya beraneka ragam. Sebetulnya apa yang dia refleksikan, yang dia lihat itu adalah makhluk halus yang ada di dalam dirinya dia sendiri. Seperti itu. Ya, itu sebagai pembelajaran bersama. Jadi kadang-kadang ada mungkin saudara atau teman yang mengikhtiarkan tempat usaha atau rumah atau mungkin bahkan diri supaya dipagar energi berkaitan dengan energi spiritual tadi, ternyata tidak sesuai kan begitu. Namun ketidaksesuaian tadi jangan langsung diartikan bahwa wah berarti orangnya tidak bisa apa-apa, atau mungkin wah berarti pagarnya ini tidak mumpuni. Tidak juga demikian kan gitu. Karena banyak faktor kan gitu. Perlu dicek orangnya seperti itu, perlu dicek eh, ketepatan situasi dan kondisinya berkaitan dengan pagar rumah tadi. Baru bisa diambil jawaban yang pasti, salahnya di mana. Gitu. Kalau sudah ketemu ya otomatis bisa diperbaiki. Kalau yang seperti yang kami alami tadi, yang bermasalah orangnya, berarti orangnya yang perlu orangnya yang perlu dibersihkan energinya. Mungkin dilakukan ruqyah atau mungkin dilakukan hal yang lain itu bisa. Seperti itu. Tentunya atas izin Allah. Begitu ya. Jadi mungkin itu saja sedikit edukasi bahwa tidak selamanya pagar gaib yang bocor atau diasumsikan bocor itu pasti faktanya real bocor, belum tentu. Bisa juga karena mungkin simpanan energi, backup energi yang ada dalam diri manusia tadi merefleksikan apa yang seharusnya tidak dia lihat di tempat-tempat tertentu. Seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau mungkin volume atau intonasi suaranya kurang baik karena mungkin terganggu dengan ada mesin yang tidak pas. Mungkin itu saja. Seringkali terakhir kali yang saya sampaikan bahwa kebenaran yang hakiki itu hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kami sampaikan itu hanyalah sedikit saja ilmu pemahaman yang datangnya dari Allah. Benar dan tidak benarnya tentunya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.